Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu wirausaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang entrepreneur. Beliau adalah seorang yang pedagang sukses, dan benar-benar dagangnya ini tidak hanya menguntungkan finansial, tapi betul-betul menguntungkan nama baik, relasi, dan menjadi fondasi di dalam dakwahnya. Siapapun yang mau meniru bisnis yang akan selalu untung, bisa pegang 5 jenis keuntungan dalam bisnis. 1. Kalau kita membuka usaha, yang namanya untung tidak harus selalu identik dengan materi. Untung yang pertama di dalam usaha itu adalah kalau selama kita usaha, ilmu kita bertambah, itu untung tuh. Pengalaman kita bertambah, itu untung. Wawasan kita bertambah, itu juga untung. Ada kalanya tertipu juga bagian dari keuntungan, karena kita jadi dapat ilmu. Bagaimana kelalaian bisa membuat kita tertipu, bagaimana kelalaian bisa membuat kita rugi. Walaupun kita tidak dapat untung uang, tapi kalau ilmu bertambah, wawasan bertambah, pengalaman bertambah, itu adalah keuntungan. Jangan mengunci hanya ingin dapat uang sampai kita mengabaikan pertambahan kemampuan kita dalam keilmuan, pengalaman, dan wawasan. 2. Disebut untung bagi kita adalah kalau bisnis kita ini bisa membangun nama baik, kredibilitas kita. Ada kalanya kita tidak apa-apa, tidak dapat untung uang, tetapi orang bisa semakin mengenal kita sebagai pribadi yang jujur, usaha yang profesional. Nama baik, kredibilitas ini mahal sekali. Membangun nama baik, membangun kredibilitas, ini bagian penting dari keuntungan. Jangan coba-coba mencari keuntungan dengan mengabaikan kredibilitas kita, mengabaikan nama baik kita, apalagi sebagai seorang muslim. Tidak ada licik, tidak ada timbangan yang dikurangi, tidak ada sumpah palsu, tidak ada melebih-lebihkan, tidak ada mencampur yang bagus dengan yang jelek, tidak menepati janji. Pendek kata, jadi seorang pedagang yang selalu beruntung adalah yang dengan usahanya nama makin dikenal sebagai orang yang jujur, terpercaya, kredibilitas kita semakin meningkat. Dan ini adalah aset yang sangat mahal. Rasulullah diberi gelar Al-Amin, seorang pribadi yang sangat jujur, terpercaya. Oleh karena itulah kita lihat bagaimana orang berlomba-lomba menitipkan modal. Kalau berbelanja, orang suka dibeli oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah berdagang, orang berlomba-lomba memberi dagangan Rasul. Mengapa? Karena pribadi Rasul itu jaminan mutu, garansi. Bicara pasti benar, berjanji pasti ditepati, diberi amanah tidak pernah khianat. Bisnis adalah membangun kredibilitas. 3. Keuntungan yang ketiga adalah kalau dengan usaha kita bisa nambah saudara. Artinya membangun jaringan. Usaha yang baik adalah usaha yang setiap hari kita bertambah teman, bertambah saudara, bertambah relasi kita yang hubungannya menjadi baik. Mungkin kita tidak untung uang, atau bahkan mungkin kita keluar uang, tetapi ada hati-hati yang tersambung dengan kita. Ada hati-hati yang menjadi tertaut dengan kita, dan itu sudah keberuntungan. Semakin banyak kawan, semakin banyak saudara, semakin banyak orang yang terpuaskan membangun relasi dengan kita. Itu sudah keberuntungan yang tidak ternilai. Jangan gadaikan silaturahim. Jangan sampai putus silaturahim hanya karena masalah uang. Gak apa-apa, kita lebih baik berkorban uang, tapi silaturahim terjaga, relasi terjaga. Masya Allah. 4. Yang keempat, bisnis yang baik adalah, yang untung adalah kalau kita
diniatkan menguntungkan orang lain. Jadi jangan serakah, jangan egois, jangan kita saja yang ingin dapat untung uang. Tidak, kita ngajak karyawan, itu sudah berbagi. Seorang karyawan yang bekerja di tempat kita, dia sudah punya izah di depan keluarganya, dia dapat penghasilan yang halal berkah, insya Allah dia pun bisa bayar kontrakan, memberi makan keluarga. Walaupun untung kita jadi sedikit, tapi makin banyak karyawan yang terbantu, makin banyak resellernya, makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari bisnis kita, kita makin untung. Karena konsep dalam Islam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadi jangan berat untuk menguntungkan orang lain. Pernah ada seorang pedagang bubur ayam, laku sekali, sampai orang-orang antri pakai mobil. Nah, beliau dibantu oleh keponakannya. Keponakannya terus dilatih sampai akhirnya bisa membuat bubur ayam yang sama, dan membuatlah usaha bubur ayam di tempat lain, dan sama suksesnya sampai ramai. Dia heran, pemuda ini luar biasa ini. Akhirnya dia buat resepnya, difotokopi dan dibagikan. Orang tanya, ini kan rahasia. Rahasia apa? Ini mudah. Nanti kamu tidak berkurang rezekinya, banyak pesaing. Tidak, paman saya saja tetap rezekinya melimpah, walaupun saya dagang dengan dagangan yang sama. Saya percaya bahwa rezeki itu Allah yang ngatur, Allah yang membagikan. Maka saya bagikan resep ini supaya banyak orang yang punya usaha yang maju di mana-mana. Ini konsep yang benar. Barang siapa yang yakin bahwa Allah yang membagi rezeki, maka dia tidak perlu dengan licik, tidak perlu dengan serakah, tidak perlu dengan dengki. Bahkan keperluannya adalah menguntungkan orang lain sebanyak mungkin. Ada perumpamaan sederhana, ada roti sebesar ini, harganya 10.000, tapi modalnya 9.000 karena dia besar, untungnya 1.000. Roti yang kedua kecil, tapi harganya sama, 10.000, rasanya sama, untungnya 8.000 karena modalnya roti B ini cuma 2.000. Berarti roti A untung 1.000 karena besar, roti B untung 8.000 karena rotinya kecil. Mana jualan yang mana kalau kita ingin cepat untung? A yang untungnya 1.000 atau B yang untungnya 8.000? Kalau ingin cepat untung, rata-rata pasti nyebut B. Salah. Yang namanya ingin cepat untung nih yang jualan A. Kenapa? Karena orang itu akan membeli apa yang menguntungkan bagi mereka, bukan yang menguntungkan bagi kita. Makanya jangan heran rekan-rekan sekalian, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat. Dan yang terakhir, 5 saja dulu. Bagaimana bisnis yang untung? Bisnis yang untung dipastikan bisnis yang jadi amal soleh kita. Dan amal soleh cuma 2 kuncinya. Niatnya lurus lillahi ta'ala, dan yang kedua caranya benar di jalan yang Allah suka. Hakul yakin kita diciptakan sudah lengkap dengan rezeki kita. Surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata, wa ma min dabatin fil ardi, bumi ini, kecuali Allah yang mencukupi rizkinya, Allah yang memberi rizkinya. Kita diciptakan sudah lengkap dengan rizki kita. Kita ikhtiar bukan mencari rizki, kita ikhtiar adalah menjemput rizki. Yang kita cari adalah keberkahannya. Yang kita cari adalah keberkahannya. Kalau rezeki kita berkah, manfaat bagi lahir, manfaat bagi akal, manfaat bagi hati kita, manfaat bagi keluarga kita, manfaat bagi yang lain, manfaat bagi akhir hayat kita, husnul khotimah, manfaat bagi kubur kita akan lapang, manfaat bagi bekal ke surga kita. Itulah rezeki yang berkah. Maka dalam bisnis, pastikan, ya Allah, saya niat menjemput rezekimu hanya karena Engkau.
saya niatkan lillahi ta'ala. Kemudian daganglah dengan cara yang benar, bekerjalah yang benar, yang lurus, karena rezeki tidak akan tertukar. Apa yang Allah berikan untuk kita tidak meleset, apa yang bukan untuk kita tidak akan datang kepada kita. Adanya syukur, jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya syukur, karena rezeki itu baru jadi kebaikan kalau kita mensyukurinya. Kalau sedang ditahan, sabar, semuanya ada waktunya. Ikhtiar saja, sempurnakan. Jangan berkeluh kesah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan kalau diambil oleh Allah rezeki kita, ridho. Faman radiya falahu ridho. Padang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah pun akan ridho kepadanya. Dan jangan dengki, karena tiap orang punya coupling takdir masing-masing. Sahabatku sekalian, mudah-mudahan 5 keuntungan ini membuat bisnis kita menjadi sesuatu yang menyenangkan, membuat kredibilitas kita dengan izin Allah semakin baik dan semakin menjadi dakwah. Dan kalaupun Allah menitipkan rezeki, rezekinya yang halal dan barokah. Terima kasih, selamat mencoba konsep keuntungan ini, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.